Lur, masih di negeri Gajah Putih nih. Mumpung cuacanya lagi terik, aku yo mau cari yang seger-seger dulu. Aku masih terngiang-ngiang rasa mie crispy dan mie kuning yang aku makan kemarin di pabriknya Bibitip. Mie-nya tuh ternyata lembut banget, Lur. Wajar sih, proses bikinnya juga lumayan lama. Apalagi pas ngejemur. Sama kayak di Indonesia. Setauku, orang-orang Thailand memang terkenal suka makan mie, Lur. Lihat aja kuliner-kuliner khasnya. Ada pad thai, mie beras goreng dengan bumbu asam manis dan gurih. Ada juga khao soi, mie kari santan dari utara Thailand. Dan juga paciel, mie lebar goreng kecap, serta bakmi alias mie telur kering dan bisa juga berkuah. Nah Lur, di Jalan Tading Daeng, Kilongsan, Kota Bangkok ini ada satu jajanan kuliner yang terkenal di Thailand. Masih sama sih, mie juga, tapi mie yang satu ini dijadiin es loh. Penasaran aku gimana rasanya? Tuh lihat, antriannya aja udah rame banget nih Lur. Lur, ini Lur, aku lagi Lur, pengen beli es campur tapi pakai mie. Jadi mie yang tadi aku buat tadi tuh di sini juga dijual tadi campur sama es. Aku bingung Lur rasanya kayak apa. Aku sih pernah buat inovasi. Ternyata di Thailand juga mie-nya diinovasi buat es campur Lur. Coba rasanya ya Lur ya. Antri dulu, rame Lur. Tahu gak Lur, yang dijual di sini namanya itu bokia atau sering disebut juga es mie. Gak kebayang yo, mie dijadiin es. Isinya jelas macem-macem Lur. Tuh lihat aja, ada mie kuning dan putih yang direbus terlebih dulu, dipadukan dengan cincau, jagung manis, lupis, potongan nangka segar, talas, kacang merah, sampai kelapa muda. Semua ini diracik dalam satu wadah, lalu diberi es serut. Gak lupa siraman kuah gula aren cair Lur. Wih, udah kebayang kan gimana segernya ya Lur? Dijamin rasanya pasti manis, ada gurih dan kenyal-kenyalnya juga. Pantas saja orang-orang rela ngantri panjang demi semangkok bokia ini yo. Di Thailand sendiri, jajanan bokia ini udah jadi kuliner legendaris yang banyak dicari wisatawan. Makanya gak heran warung jajanan es mie ini juga mendapat penghargaan bintang Michelin di tahun 2019, 2023, dan di tahun 2025 ini. Kan wajar kalau aku jadi FOMO mau nyobain juga. Memang sekeren itu Lur. Rame banget Lur, dan bukanya biasanya nggak pernah lama Lur. Cuma dari jam 4, 3 jam sudah habis ludes. Jam 4 sampai jam 6 tok Lur, habis ludes. Ini sudah pada pesanan semua Lur. Nah, lumayan dapat Lur. Walaupun antri lapar. Dari tempat dulu Lur, makan dulu. Akhirnya yo Lur, sampai juga semangkok bokia di depan mata. Langsung aja aku aduk-aduk dan seruput kuahnya dulu nih Lur. Lur, seger banget Lur, dan cita rasanya itu pas banget Lur. Mie-nya yang tawar dengan manis gula dan segernya es tuh cocok banget. Jadi sensasinya itu asik banget Lur. Pas digigit, mie-nya lembut dan teksturnya yo unik Lur. Kenyal-kenyal halus, beda sama mie biasa. Apalagi ketemu potongan buah dan isian lainnya yang bikin sensasi di mulut makin rame Lur.
Ya gak kalah lah sama es campur yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri baru pertama kali. Tapi kalau untuk beberapa di Indonesia, beberapa kali aku inovasi mie dengan jadi campuran begini. Waktu itu aku di Purworejo ya. Purworejo aku bikin cendol rujak. Duh, jadi nostalgia aku lur. Pokoknya lur, es yang aku buat gak kalah unik sama yang aku makan saat ini. Jadi waktu itu aku lagi ngambil daun pisang lur. Mumpung lagi lebat-lebatnya, tak ambil aja yang banyak sekalian. Daun pisangnya bukan buat ngebungkus makanan yo, tapi mau tak jadi mie cendol. Penasaran kan? Walah, apes banget iki. Kok malah ditabrak? Gimana toh yuk? Gimana sih Pak, bisa kan naik sepeda? Bisa lah, kamu ngapain sih di tengah jalan? Nih, saya ngumpulin daun pisang, mau bikin cendol. Emang bisa daun pisang pakai buat cendol? Ya bisa lah. Lur, gini cara mengolahnya daun pisang. Tak bersihin dulu dari batangnya. Kemudian aku tumbuk lur. Kak Lota udah nyiapin bumbu kuahnya nih. Ada bawang putih, cabai, dan juga garam lur. Ulek-ulek sampai halus ya. Nah, kalau Mbak Wati bantu nyiapin adonan buat bikin cendolnya lur. Pakai tepung beras, tepung tapioka, dan tepung maizena yang dicampur jadi satu. Nah, kalau cendol biasanya pakai pasta pandan. Kali ini pewarnanya yo berasal dari daun pisang yang aku tumbuk tadi lur. Tinggal dikasih air, lalu tuang ke tepung sampai teksturnya jadi encer koyong ini ya. Rebus dalam api besar dan terus diaduk yo. Jangan sampai gosong lur. Kalau sudah agak memadat, mie cendol sudah bisa dicetak tuh. Pakai cetakan sederhana aja, tinggal ditekan-tekan seperti ini. Tuh, cakep kan warnanya? Nah, sambil mencetak mie cendol daun pisang, di bawahnya langsung ditampung dalam wadah berisi air es lur, biar mie cendolnya langsung terpisah dan tidak menggumpal. Terakhir, tinggal tiriskan deh. Kalau sudah kayak gini, udah siap nih lur, buat dijadiin rujak mie cendol. Sekarang bikin kuahnya ya. Cabai yang sudah diulek tadi dimasukkan dalam air, tambahkan gula merah biar rasanya pedas, manis, asam-asam seger. Gak pakai lama lur, udah bisa dieksekusi nih. Buat toppingnya bisa ditambahkan toge, mie kuning, dan tahu goreng. Pokoknya dibikin rame piringnya lur. Jadi keenakan nostalgia nih lor. Untung es miku ini gak sampai meleleh. Segernya rujak cendol daun pisang seseger es mie kuning ini lor. Cocok banget buat ngilangin haus dan panas setelah jalan-jalan keliling Bangkok. Untuk harganya sendiri juga ramah di kantong. Satu mangkok hanya 30 baht saja, atau sekitar Rp16.000. Kalau mau yang pakai spesial juga bisa, tinggal bayar 45 baht aja atau sekitar 23 ribuan rupiah lah nih. Worth it pokoknya untuk jajanan unik penerima penghargaan Michelin. Bener-bener sajian sederhana tapi bikin hati jadi adem ayem yo. Yeay!